Jauh sebelum agama Hindu, Buddha, dan Islam masuk, masyarakat Nusantara telah memiliki agama dan kebudayaannya sendiri. Penemuan dan hasil penelitian terhadap fosil manusia purba, Pithecanthropus erectus, pada tahun 1939 oleh Ralph von Cowsworth di Sangiran, Jawa Tengah menunjukkan kebudayaan Nusantara telah ada sejak 3 juta sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Dalam hal sistem kepercayaan, masyarakat purba Nusantara telah mengenal bentuk kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini mempunyai jiwa atau roh yang mesti dihormati agar roh-roh tersebut tidak mengganggu manusia dan bahkan bisa memberikan bantuan atau pertolongan dalam kehidupan manusia. Masyarakat manusia purba Nusantara percaya bahwa roh nenek moyang dapat dimintai bantuan oleh manusia yang masih hidup seperti dalam proses pengolahan tanah, membangun rumah, berangkat berperang, dan lain-lain. Penghormatan terhadap roh nenek moyang itu diwujudkan dalam berbagai upacara seperti pemberian sesajen atau sesaji. Sementara itu, dalam sistem kepercayaan dinamis, semua benda yang besar seperti pohon besar, batu besar, atau gunung dipercaya mempunyai kekuatan gaib, dan karena itu perlu dihormati dan dijaga. Menurut Dr. Brandes, selain mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, menjelang akhir masa prasejarah, nenek moyang bangsa Indonesia telah menguasai beberapa kemampuan seperti 1. Kemampuan bercocok tanam. 2. Kemampuan berlayar dengan perahu bercadi. Ketiga, kemampuan mengenal arah dengan menggunakan petunjuk melalui rasi bintang. Keempat, mengenal kesenian wayang sebagai media untuk melakukan hubungan dengan arwah nenek moyang. Kelima, memiliki kemampuan membuat peralatan dari batu, tanah liat, dan teknik pembuatan barang-barang dari logam. Keenam, kemampuan membangun tempat pemujaan seperti menhir dan punden berunda-unda. Ketujuh, mengenal sistem pemerintahan. Dan yang terakhir 8, mengenal seni gamelan. Beralih dari kepercayaan nenek moyang kita, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme, maka muncullah pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya agama Hindu di Indonesia sekitar abad keempat, sedangkan agama Buddha masuk sekitar abad kelima. Proses masuknya kedua agama tersebut melalui jalan damai, maksudnya tidak melalui paksaan atau penjajahan, sehingga masyarakat dapat menerima dengan baik. Seiring bertambah eratnya hubungan kedua bangsa ini, maka mereka mulai memperkenalkan kebudayaannya masing-masing. Misalnya saja, pada kebudayaan Hindu, dilihat dari sistem sosial masyarakatnya, masyarakat Indonesia pada zaman Hindu memberlakukannya sistem kasta, di mana sistem ini menggolongkan masyarakat ke dalam 4 golongan, dari tingkatan tertinggi hingga ke tingkatan terendah. Kasta tersebut adalah 1. Kasta Brahmana.
Kasta Brahmana merupakan kasta tertinggi dalam struktur sosial masyarakat Hindu, seperti pendeta. 2. Kasta Ksatria. Kasta Ksatria merupakan kasta yang bertugas menjaga keamanan negara, seperti prajurit. Ketiga, yaitu kasta Waisya. Kasta Waisya merupakan kasta bagi golongan pedagang maupun petani. Dan yang terakhir yaitu kasta Sudra, merupakan kasta yang memiliki kedudukan yang paling rendah, seperti pembantu ataupun budak. Kitab suci agama Hindu adalah Weda, yang artinya pengetahuan tentang agama. Ada 4 buah kitab Weda, yaitu Rig Weda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharwa Weda. Sedangkan struktur sosial dalam masyarakat agama Hindu berbeda dengan agama Buddha. Mereka tidak mengenal sistem kasta, melainkan masyarakat ini kedudukannya ditentukan oleh usahanya sendiri. Bahkan, siapa saja dapat memiliki kedudukan yang diinginkannya. Meskipun demikian, masyarakat ini dapat kita bagi ke dalam 2 golongan. 1. Golongan biksu dan biksuni. Golongan biksu dan biksuni merupakan kelompok masyarakat yang telah berhasil meninggalkan duniawi. Mereka lebih memilih tinggal di wihara. Setiap anggota rakyat boleh memasuki golongan ini. Kedua, golongan masyarakat umum. Golongan masyarakat umum ialah kelompok masyarakat yang masih dipengaruhi oleh duniawi. Sedangkan kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, artinya 3 wadah, yaitu 1. Vinaya Pitaka, 2. Sutaka Pitaka, 3. Abdi Dharma Pitaka. Setelah masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, baru muncullah agama Islam. Agama Islam muncul sekitar abad ke-7. Perkembangan agama Islam di Indonesia menyebabkan banyak kerajaan yang semula bercorak Hindu-Buddha berubah menjadi bercorak Islam. Adapun perubahan itu tentunya membawa pengaruh perubahan sistem dan struktur sosial masyarakatnya. Agama Islam tidak mengenal adanya pembagian kasta. Ketika agama ini diterima secara luas, maka lambat laun sistem kasta pun hilang, kecuali di beberapa daerah. Kehidupan suatu masyarakat, diferensiasi dan stratifikasi sosial akan selalu ada dan terjadi. Begitupun dalam masyarakat pada zaman perkembangan awal kerajaan-kerajaan Islam. Penggolongan masyarakat pun juga terjadi. Adapun penggolongannya yaitu sebagai berikut. 1. Golongan raja-raja dan keluarganya. 2. Golongan elit. 3. Golongan non-elit. Dan terakhir yaitu 4. Golongan budak. Kitab suci agama Islam ialah Al-Quran. Bentuk perpaduan tradisi lokal Hindu, Buddha, dan Islam terlihat pada seni bangunan. Bangunan pada tradisi lokal misalnya punden berunda-unda. Bangunan tradisi pada masa Hindu-Buddha misalnya candi. Sedangkan bangunan pada tradisi Islam misalnya masjid atau berkubah. Salah satu bentuk perpaduan tradisi lokal Hindu, Buddha, dan Islam ialah Masjid Agung
Demak.